harus lulus pemberkasan dulu. Jadi ada tahapan pemberkasan itu dikasih kasus, mereka menyiapkan dokumen gugatan, perjanjian, dan dokumen-dokumen lain yang harus mereka eksplor terlebih dahulu. Itu yang mereka sampaikan ke dosen-dosen. Jadi saya pun hanya terakhir di luar kebidangan saya memang baik perdata atau pidana, saya hanya menggembleng bagaimana mereka berkarakter itu sebagai jaksa, harus galak di situ, masuk nggak? Ibaratnya musik nadanya masuk nggak? Konteksnya mereka berperang, saling melawan, ini benar-benar jaksa belum loh? Udah keluar belum karakternya? Itu yang saya lihat, yang harus saya gempur mereka, akhirnya mereka bisa berkarakter. Jadi sebenarnya kita yang pidana itu harusnya menang, cuman jarak antara babak pengisian, kalau kita lolos babak pengisian untuk pemberkasan, itu hanya ada waktu 2 minggu. Jadi anak-anak harus di-push. Jadi anak-anak tuh udah bangga nih kalau lolos babak pengisian. Tapi jarak dari babak pengisian ke final, sedangkan babak pengisian ini kan baru menang berkas, harus di-actingkan kembali. Nah, acting itu waktunya hanya sebulan. Di tengah mereka sudah lagi acting, di sana proses, kita harus dikasih kasus kedua lagi. Karena setiap yang masuk di semua perlombaan itu harus mempersiapkan 2 berkas, babak pengisian dan babak final. Jadi kalau sudah lulus babak pengisian dari segi berkas, mereka akan mempersiapkan adegan untuk pengisian, dan kemudian setelah diverifikasi kembali, mereka akan dapat kasus posisi lagi untuk kasus final. Dan kasus final itu jaraknya sangat dekat, hanya 2 minggu. Nah ini yang luar biasa, hampir tidak tidur, yang waktunya di alarm 2 jam, dan mereka alhamdulillah mau membuat alarm diri 2 jam itu hanya tidur. Pada saat lomba juga begitu, pada saat lomba karena kan waktunya juga sangat singkat, untuk final kita belum siap, tapi kita harus push luar biasa bagaimana ada stabilitas kesiapan anak-anak antara persiapan pengisian dan babak final. Itu memang nggak bisa ngomong lagi Bang, jadi harus totalitas banget gitu ya, harus benar-benar ikhlas hati bagaimana menemani mereka di kampus atau bagaimana mendukung mereka sehingga makannya siap gitu ya. Karena tapi mereka selama ini memang dari MK saya lihat, sebelum saya masuk secara total masih jadi pembina biasa, kalau ini kan jadi benar-benar jadi emaknya anak-anak. Itu memang anak-anak punya uang kas dan memang mereka harus siap sedia makan sendiri setiap waktu. Itu sudah tersistem. Ini yang kita harapkan juga, mohon maaf nih